Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu tidak mau dijadikan wasilah, perantara. Allah itu dia mau sebagai tujuan, bukan perantara. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi da'an nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membaca hikmah yang ke-41. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullah, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu ka himarir riha yasiru والذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير. Jangan engkau berpindah dari satu makhluk ke makhluk yang lain, fatakunu kahimarir riha, maka engkau menjadi seperti keledai yang mengaduk adonan tepung. Walladzi irtahala ilaihi huwa alladhi irtahala anhu. Karena orang yang berpindah dari makhluk kepada makhluk itu seperti orang yang berpindah dari satu tempat ke tujuan yang lain, tapi tempat yang sama. Walakin irhal minal akwan ilal mukawwin, akan tetapi berpindahlah dari makhluk ilal mukawwin, kepada pencipta seluruh makhluk. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah jalan penghujung, jalan penghabisan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi di sini ada kondisi sebagian manusia, mungkin kebanyakan manusia, menurut sufi atau versi sufi, yang berpindah dari makhluk, berpindah dari dunia, tapi juga kembali ke dunia. Di sini diberikan contoh seperti keledai pengaduk
adonan tepung. Dulu, zaman dulu orang kalau buat roti di pabrik itu, zaman belum ada mesin, itu tepung diaduk oleh keledai. Jadi ada tempat besar, taruh tepung, air, kemudian dipakai keledai untuk mengaduk, keledai atau lembu. Ya. Jadi keledai itu terus berputar. Dia berfikir sudah berjalan berkilo-kilometer, padahal masih di situ-situ aja. Dia berputar, balik lagi, berputar, balik lagi, berputar, balik lagi. Ini umpama orang yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, padahal tempat yang sama. Secara umum, ini sebelum kita baca syarahannya daripada Ibnu Ajibah, ada orang, ini agak halus sedikit, ya, perlu perhatian khusus. Ada orang dia mengejar dunia, ya, ada orang mengejar dunia. Berbagai macam cara dan upaya dia lakukan dalam mengejar dunia. Terus dia kejar dunia, siang dan malam dia kejar dunia. Setelah capek dan lelah, berdarah-darah, berkeringat-keringat, dia kejar dunia siang dan malam. Akhirnya dia berpikir untuk meninggalkan dunia tersebut, menuju kepada Allah, ya, untuk taat kepada Allah, untuk dekat dengan Allah, yang tujuannya, yang tujuannya agar dunia itu datang kepada dia. Ya. Tujuannya dekat dengan Allah agar dunia itu datang kepadanya. Ini masalahnya seperti ini. Ya. Ada orang dia kejar dunia, capek dia kejar nggak dapat. Kemudian dia istirahat dari dunia, capek. Dia dengar ada keterangan dalam hadis, dalam agama, jangan kejar dunia, kejar Allah. Dunia datang sendiri. Maka kemudian dia nggak kejar dunia, dia taat beribadah, dia tinggalkan dunia, tapi tujuannya biar dunia datang ke dia. Ini sama, inilah maksud hikmah ini. Berarti dia datang kepada Allah, tujuannya dunia juga. Inilah konteks yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Halus sekali, tapi inilah faktanya. Ada orang capek kejar dunia, kemudian dia istirahat dari dunia, hijrah. Tapi tujuan hijrahnya agar dunia datang ke dia. Nah, seperti orang, kalau kamu kejar dunia, akhiratmu akan hilang. Kalau kamu kejar akhirat, dunia pasti datang. Akhirnya dia tinggal dunia, kejar akhirat, tapi tujuannya untuk dunia datang ke dia. Berarti tujuannya sama-sama dunia. Artinya dia menjadi Allah itu bukan tujuan, wasilah, perantara saja. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, Allah itu tidak mau dijadikan wasilah, perantara. Allah itu dia mau sebagai tujuan, bukan perantara. Sehingga kalau ada orang yang dekat dengan Allah untuk agar dunia datang kepadanya, Allah tahu kamu nggak betul-betul datang ke saya, kamu nggak betul-betul meninggalkan dunia datang ke saya, cuman kamu cari cara lain aja untuk mendapatkan dunia. Cari konsep lain, tapi tujuannya dunia juga. Konsep capek mengejar dunia, kemudian cari cara lain agar tidak capek mengejar dunia, dunia datang sendiri, maka konsepnya dekati Allah. Berarti tujuannya dua-dua dunia. Dalam versi Sufi, ini agak keras, Ibnu Athaillah mengatakan
model seperti ini seperti kahimarir riha, seperti keledai pengaduk tepung tadi, atau kahimaris saqiyah, seperti keledai yang pemompa air. Dulu kan tidak ada mesin air, jadi kalau mau tarik air dari sumur itu dipakai keledai lembu keliling sumur, ditarik itu. Jadi dia berfikir sudah berjalan jauh, tetapi di situ-situ aja, balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Maka oleh karena itu, wa anna ila rabbikal muntaha. Kalau kamu, kata Ibnu Athaillah, mau betul-betul berpindah, jangan berpindah dari dunia juga ke dunia. Kalau kamu betul-betul mau berpindah, wa anna ila rabbikal muntaha, jadikanlah Tuhanmu itu penghujung segala tempatmu berpindah. Tidak ada kepentingan pribadi. Kenapa kamu dekat dengan Allah? Apakah untuk memudahkan urusan duniamu? Bukan. Memang Allah tujuan saya. Kenapa kamu dekat dengan Allah? Apakah biar rezekimu mudah? Bukan. Karena saya dekat dengan Allah, saya ciptaan Allah, saya hamba, saya dekat dengan Allah sebagai pencipta saya. Tapi bagaimana dengan rezekimu? Rezeki sudah pasti dikasih sama Allah. Selama ini tidak saya minta, tidak saya taat, dikasih rezeki, apalagi saya taat, itu sudah pasti, tidak perlu saya berharap. Tapi bagaimana agar tujuanmu dimuluskan urusan duniamu, itu sudah pasti. Orang tidak beriman saja, orang ahli maksiat saja, urusannya begitu mudah, dimudahkan oleh Allah, apalagi orang yang beriman, orang yang saleh, itu sudah pasti. Jadi tidak perlu saya berharap. Wa anna ila rabbikal muntaha. Jadi mendekati Allah, berpindah, hijrah yang sebenar-benarnya dari meninggalkan dunia, murni Allah satu-satunya tujuan. Itu baru betul-betul berpindah. Tapi kalau berpindah karena capek mengejar dunia, cari cara lain agar dunia lebih mudah didapatkan, datang sendiri, dekati Allah, berarti itu bukan betul-betul berpindah. Itu masih dia melakukan upaya, usaha untuk mendapatkan dunia. Cuma caranya kali ini dia pakai Allah sebagai wasilah, perantara. Nah, Allah tidak tertarik seperti itu. Allah Maha cemburu. Secemburu-cemburunya perempuan, kita sampaikan sebelumnya, Allah lebih cemburu. Allah tidak mau dijadikan yang kedua. Allah harus dinomor satukan, yang utama, tidak boleh dijadikan perantara, wasilah. Nah, qultu, kata Ibnu Ajibah, ar-rahilu minal kauni ilal kauni huwa ar-rahilu minas siwa ila talabis siwa. Orang yang berpindah dari makhluk ke makhluk, dari dunia ke dunia, ya, adalah orang yang berpindah dari selain Allah kepada selain Allah, bukan ke Allah. Yang contoh tadi kita sampaikan. Dalam prakteknya, wa dzalika kaman zahada fid dunya wa anqata'a ila Allah yatlubu bidzalika rahata badanihi wa iqbalad dunya alaihi. Seperti orang yang zuhud terhadap dunia, dia meninggalkan dunia. Wa anqata'a ila Allah, dan dia mengkhususkan hidupnya untuk Allah. Yatlubu bidzalika, yang dia mencari dari keadaannya itu, yang tujuannya rahata badani, untuk mengistirahatkan badannya dan untuk menunggu dunia datang kepadanya. Jadi zuhudnya itu bukan karena Allah, zuhudnya karena dunia juga. Menyawai hek gemita dunia, nyobek hek li taduk-duk betruk kero dunia gimana cara? Hati dunia aja.
Karena kalau orang-orang betul-betul karena Allah, dia tidak ada urusan mau capek, tidak capek, Allah tujuan. Ya. Jadi orang ini zuhud, meninggalkan dunia karena capek mencari dunia tidak dapat, kemudian dia zuhud dengan tujuan agar dunia datang kepadanya. Kenapa demikian? Waliqaulihi aidan, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dia pernah mendengar hadis. Bunyi hadis kira-kira, man inqata'a ila Allah kafahu Allah kulla mu'natin wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memutuskan hubungannya dengan dunia dan datang kepada Allah, maka akan Allah jamin seluruh kebutuhannya dan akan Allah berikan dia rezeki yang melimpah, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah dia kira-kira. Dia dengar hadis itu, berarti selama ini saya salah cara cari dunia. Ya, berarti jangan cari sendiri. Ya, berarti ke Allah saja, nanti dunia datang sendiri. Maka tujuannya masih dunia. Ya, tujuannya masih dunia. Waliqaulihi aidan, karena juga dia mendengar ada hadis dari Rasulullah, man kanatil akhiratu niyatuhu jama'a Allahu alaihi amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya saghirah. Barang siapa yang akhirat niatnya, akan Allah berikan kepadanya, kumpulkan kepadanya seluruh kekuatan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Ya, tidak ada susah lagi. Wa atathu dunya wa hiya saghirah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu kecil baginya. Jadi ada orang mendengar hadis ini kemudian menjadikannya sebagai pedoman bahwa tujuannya tetap dunia, cuman berpindah cara saja. Wa kaman zahada fiha yatlubul khususiyah ka iqbalil khalqi wal izzi wa tarbiyatil mahabah fi qulubin nas. Dan juga sama seperti orang yang zuhud di dunia, yatlubul karamah, dengan tujuan untuk mendapatkan kemuliaan, wa khawariqil adat, untuk mendapatkan karamah, ya, dapat melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan. Khawariqil adat, keramat. Kalau ada orang tujuan seperti itu zuhud, berarti dia pencari dunia, bukan zuhud. Ya, dia mendengar dalam agama itu orang yang meninggalkan dunia justru akan diangkat oleh dunia, maka dia zuhud meninggalkan dunia, tujuannya agar dia dimuliakan, dibesarkan. Berarti dia pencari dunia saja, pencari dunia juga. Au zahada fiha yatlubul qusur wal hur, fahadha kulluhu rahilun min kaunin ila kaunin. Atau dia zuhud di dunia untuk mendapatkan kusur, istana, keagungan, kemuliaan, wal hur, untuk mendapatkan perempuan-perempuan yang mau dinikahinya dengan mudah karena zuhud. Ya. Fahadha kulluhu rahailun min kaunin ila kaunin. Ini semua sama. Orang yang seperti ini meninggalkan dunia untuk mencari dunia. Jadi masih dari kaunin ila kaunin, dari dunia ke dunia, masih dari makhluk ke makhluk, belum sampai ke pencipta, kepada Allah. Famisluhu kahimarit tahuna yasiru laila wan nahar wa huwa fi mawdi'ihi. Maka perumpamaan orang seperti ini seperti keledai pengaduk adonan tepung. Yasiru laila wan nahar, dia berjalan siang malam berputar-putar. Wa huwa fi mawdi'ihi, dia padahal belum berpindah tapi masih berada pada tempatnya yang sama.
falladhi irtahala minhu huwa alladhi irtahala ilaihi. Tempat dia berpindah, ketujuan dia berpindah adalah tempat yang sama, kedudukannya masih sama, pencari dunia. Faman kanat himmatuhu al-hudud an-nafsaniyah fahaluhu hala himari saqiyah. Maka barang siapa yang himmahnya, yang niatnya, targetnya seperti tadi, al-hudud an-nafsaniyah, masih ada kepentingan pribadi. Kalau kita mendekati Allah, kalau kita menuju Allah, masih ada kepentingan pribadi, al-hudud an-nafsaniyah fahaluhu hala himari saqiyah, maka keadaan orang seperti itu seperti keledai yang as-saqiyah, pemompa air dari sumur, yang mengelilingi sumur untuk menarik air dari sumur. Jadi cara membedakan kondisi ini dengan kondisi orang yang datang kepada Allah murni karena Allah utama tujuannya, bukan karena lain, itu perbedaannya ketika dua orang ini mendapatkan kondisi yang tidak mengenakkan. Ada orang yang dia murni taat kepada Allah, tujuannya adalah Allah semata-mata, maka dalam hal dia menuju Allah, enak tidak enak, susah tidak susah, dia tidak masalah, karena yang dia tuju Allah, bukan untuk enak pribadi. Tapi orang yang digambarkan di sini seperti tadi keledai pengaduk tepung atau pemompa air, itu dia beribadah kepada Allah, mencari Allah dalam kondisi enak. Tapi dalam kondisi tidak enak, orang seperti itu mudah goyah, mudah goyang. Orang-orang hijrah dari dunia kepada Allah, tapi dengan tujuan dunia, tandanya dia mudah goyah. Setelah dia beribadah capek, kemudian ternyata apa yang dia cari tidak ada hasil, dia akan protes. Saya sudah, katanya kalau tahajud itu hidup lebih mudah, rezeki melimpah. Saya sudah setahun tahajud kok nggak dapat dunia rezekinya. Kok usaha saya nggak lancar-lancar. Kok hutang saya nggak lunas-lunas. Katanya kalau kita tahajud, kalau kita duha, karir kita lancar. Saya sudah setahun, 2 tahun, kok karir saya nggak lancar-lancar. Itu tandanya. Ketika dia beribadah dalam kondisi tidak mengenakkan, tidak nyaman, dia langsung protes. Saya sudah taat sekali, saya sudah soleh sekali, kok hidup saya belum berubah. Berarti selama ini dia taat, dia soleh, bukan Allah tujuannya, untuk mendapatkan kenyamanan dunia, kenikmatan dunia. Tapi kalau orang yang Allah tujuan utamanya, dia tidak cari kenyamanan, dia tidak cari kenikmatan, dia tidak cari kepentingan pribadi. Sudah puluhan tahun dia beribadah kepada Allah, tapi secara dunia semakin sempit, dia justru makin menikmati. Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba akan menguji hamba tersebut, dibuat hamba tersebut semakin susah, semakin sulit. Dia tidak protes Allah, karena memang yang dia cari bukan selain Allah. Allah, yang penting Allah dekat dengan dia, Allah dia dapatkan, selesai. Masalah dirinya nyaman, tidak nyaman, dia tidak ada urusan. Nah, ini beda antara dua model tadi, yang datang kepada Allah murni untuk Allah tujuan utamanya, dengan yang datang kepada Allah dengan tujuan dunia. Ya. Maka qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, berkata Imam Asy-Syadzili, faqif bi babin wahid la lituftaha lakal abwab tuftahu lak
tuftaha lakal abwab wakhda' li sayyidin wahid la litukhda'a lakar riqab tankhadi'u lakar riqab. Qala ta'ala wa in min syai'in illa 'indana khazainuh. Qif, datang dan berdirilah pada pintu yang satu, yaitu pintu Allah saja. La lituftaha lakal abwab, bukan agar dibuka pintu-pintu yang lain untukmu, bukan. Ya, bukan agar dibuka pintu dunia, bukan. Datanglah ke pintu Allah satu, ketuk pintu itu agar Allah menerimamu, selesai. La lituftaha lakal abwab, jangan datang ke pintu Allah untuk dibuka pintu-pintu yang lain, pintu dunia, pintu rezeki, pintu hidup enak, jangan. Datanglah kepada Allah khusus untuk berdiri di pintu Allah, ketuk pintu itu, dibuka oleh Allah, alhamdulillah, selesai, dapat tujuan. Tuftahu lakal abwab, pintu-pintu yang lain pasti dibuka bagimu. Cukup berdiri di pintu Allah saja, pintu yang lain pasti dibuka. Seperti kita katakan tadi, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tak mungkin enggak dibuka pintu yang lain itu. Allah Al-Latif, Maha Lembut, tak mungkin enggak dibuka pintu-pintu yang lain, kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Al-Mu'ti, Maha Memberi. Allah Ar-Ra'uf, Maha berbelas kasih, pasti dibuka. Tapi cukup berdiri di pintu satu saja, pintu Allah. Pintu yang lain itu pasti dibuka. Jangan cari pintu yang lain, khusus di pintu Allah. Tuftahu lakal abwab wakhda' li sayyidin wahid la litankhadi'a lakar riqab. Tunduklah pada satu tuan, yaitu Allah, bukan agar manusia, makhluk tunduk kepadamu, jangan. Tunduklah kepada Allah yang satu, selesai. Bukan kamu tunduk kepada Allah agar makhluk tunduk kepadamu. Tankhadi'u lakar riqab. Kalau kita sudah tunduk kepada Allah pencipta, maka pastilah seluruh makhluk tunduk kepada kita. Kita tunduk ke penciptanya langsung. Dunia ini, seluruh makhluk memang ditaskhir, diciptakan, diperuntukkan untuk manusia. Tanpa perlu kita minta pun, memang alam ini, dunia ini diciptakan oleh Allah untuk ditundukkan kepada kita. Jadi ngapain kita minta lagi, memang sudah diperuntukkan kepada kita. Cukup tunduk As-Sayyid Al-Wahid kepada Tuhan yang satu, Allah. La litankhadi'a lakar riqab, bukan untuk menundukkan seluruh manusia. Tankhadi'u lakar riqab, manusia pasti akan tunduk kepadamu, tapi jangan itu tujuannya. Ini penjelasan Abul Hasan Asy-Syadzili ini merangkul semua makna hikmah ini. Jadi beribadahlah kepada Allah tok, karena Allah tujuannya. Jangan masukkan yang lain. Yang lain pasti dikasih, tidak usah masukkan capek-capek, pasti dikasih. Tunduklah kepada Allah karena Allah. Jadi kalau hijrah, kalau mau taubat, ingin fokus kepada Allah, fokuslah tok kepada Allah. Kalau ingin hijrah, hijrahlah murni kepada Allah saja. Jangan bawa embel-embel yang lain, itu akan lebih diterima oleh Allah. Tapi ketika kita bawa embel-embel yang lain, justru disitulah Allah kurang tertarik dengan kita. Allah akan tahu isi hati kita, untuk apa kita dekat dengan dia. Apakah murni karena dia atau tidak, Allah tahu. Mungkin kalau pejabat nggak tahu, wali kota, gubernur, presiden nggak tahu dia. Datang kita ke wali kota, ke bupati, kita puji-puji dia, puji-puji, senang dia, happy dia. Kemudian ujung-ujungnya di akhir kita kasih proposal. Mungkin kalau wali kota happy-happy aja dia, makin senang kita puji. Allah tidak mau seperti itu konsepnya. Datang kita kepada Allah, puji-puji.
Ya Allah, saya sudah lama belum diangkat-angkat jabatan, ya Allah. Berarti tujuan kita puji Allah jabatan. Ya Allah, kali ini saya mau lewat pilkada, ya Allah. Datang dia ke masjid. Ini dari bulan 1 kemarin dia sudah ke masjid, ya. Tiap hari ke masjid 5 waktu, khusus targetnya pilkada. Biar lewat kali ini apa, sebagai bupati atau wakil, wali kota atau wakil. Datang dia banyak beribadah, puji Allah, tahajud, duha siang malam. Begitu pilkada, enggak lewat dia, enggak datang lagi ke masjid. Berarti tujuan selama ini 7 bulan dia ke masjid bukan untuk Allah. Seperti musim pemilu kemarin. Itu musim pemilu itu lebih ramai biasanya ke masjid. Begitu selesai pemilu, hilang orang di masjid. Targetnya sudah selesai. Berarti selama itu dia ke masjid bukan Allah, perantara saja. Ada juga orang-orang dengan target tertentu. Misalnya ini mau tes, saya nggak sebut tes apa, tapi kita dapatkan itu. Dia mau tes untuk peningkatan karirnya. Datang dia ke masjid, minta doa lagi, tolong doanya, saya mau tes ini, mudah-mudahan saya lewat. Ada yang lewat, ada yang tidak lewat, dua-duanya enggak datang lagi ke masjid. Enggak nampak. Kita lihat kiri kanan, mana orang yang minta doa kemarin? Karena deli. Ya. Maka fayambaghi laka ayyuhal murid an tarfa'a himmataka ilal malikil majid fatarhalu min ru'yatil akwan ila talabi syuhudil malikid dayyan aw tarhalu min ad-dalili wal burhan ila rutbati syuhudi wal ayan wa huwa ghayatul qasdi wa bulughil muntaha wa anna ila rabbikal muntaha. Maka sepatutnya bagimu wahai murid bahwa engkau mengangkat himmahmu, tekadmu, tujuan utamamu ilal malikil majid, kepada sang raja yang maha agung, yaitu Allah. Fatarhalu min ru'yatil akwan ila talabi syuhudil malikid dayyan, maka pindahlah engkau, hijrahlah engkau daripada mencari-cari makhluk, daripada dunia, kepada mencari syuhud, menyaksikan sang maharaja ad-dayyan yang maha membalas seluruh perilaku sikap makhluk kepada Allah. Au tarhal minad dalili wal burhan ila rutbati syuhudi wal ayat, atau berpindahlah engkau, hijrahlah engkau daripada mencari-cari dalil dan bukti. Dalil adanya Allah kan makhluk, bagi level tertentu daripada pencari Allah, pencari Tuhan, dia pakai dalil. Tapi di atas dalil dia sudah selesai dengan dalil, dia tidak butuh lagi makhluk untuk menemukan Allah. Untuk tahap awal bolehlah. Apa bukti adanya Allah? Hudusul alam, adanya alam, tanda bukti adanya Allah. Tahap awal bolehlah. Tapi jangan di situ-situ terus. Naik ke level berikutnya. Apa itu? Menemukan Allah, mendapatkan Allah, merasakan kehadiran kebesaran Allah tanpa butuh dalil, tanpa butuh makhluk. Ya. Wa huwa ghayatul qasdi wa bulughul muntaha, dan itulah tujuan utama kita datang kepada Allah. Wa bulughul muntaha, itulah penghabisan daripada perjalanan kita kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya sesungguhnya hendaklah kepada Tuhanmu al muntaha, jalan penghujung penghabisanmu. Tidak ada tujuan lain selain Allah. Wala tarhal min kaunin ila kaunin bi an tatruka haddan min hudud nafsika talaban li haddin akhar fatakunu ka himarir riha alladhi sara minhu huwa alladhi aada ilaihi. Dan jangan berpindah engkau dari makhluk ke makhluk yang lain dengan meninggalkan dunia, tapi tujuannya juga untuk dunia. Nah, terakhir Ibnu Ajibah memberikan kita tips warrahil ilal muqawwin yakunu bi thalathati umur. Orang yang
berpindah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, orang yang berpindah dari makhluk kepada pencipta makhluk, itu ditandai dengan 3 hal, bi thalathati umur. Al-awwalu qassir himmataka alaihi duna ma siwahu hatta yatlu'a ala qalbika fala yajiduhu muhibban li siwahu. Batasilah tekadmu, tujuanmu hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Hatta yatlu'a ala qalbika, hingga Allah melihat dalam hatimu dan dia tidak mendapatkan dalam hatimu kecuali dia saja, satu-satunya Allah dalam hatimu. Tapi kalau dalam hati kita selain Allah ada yang lain, ada ini, ada itu, ini belum. Maka batasilah hanya kepada Allah, hingga Allah ketika melihat dalam hati kita, yang dia dapatkan hanya ada Allah saja dalam hati. Yang lain itu justru wasilah saja, bukan sebaliknya. Tujuan lain dalam hati, Allah sebagai wasilah. Yang kedua, ar-ruj'a ilaihi biiqamatil huquq wal firar minal hudud. Kembalilah kepada Allah dengan cara menegakkan seluruh hak-hak Allah, laksanakan seluruh perintah Allah, jauhi larangan Allah, wal firar minal hudud, tanpa berharap apapun kepentingan pribadi. Taat kepada Allah murni karena Allah, bukan mengharapkan dunia. Kalaupun dikasih, alhamdulillah. Tidak dikasih, tidak apa-apa juga. Tujuan kita Allah, bukan yang dikasih itu. Ats-tsalitsu, yang ketiga, tanda orang-orang sudah benar-benar datang kepada Allah, dawamul lija' ilaihi wal isti'anah bihi wat tawakkul alaihi wal istislam lima yuriduhu alaika. Senantiasa bernaung kepada Allah, berlindung kepada Allah, wal isti'anah bihi, meminta bantu hanya kepada Allah, wat tawakkul alaihi, dan berserah diri hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, wal istislam, dan tunduk serta berserah diri, lima yuriduhu alaihi, menerima dengan sepenuhnya terhadap apapun yang diberikan Allah kepada kita, tanpa protes dan menuntut, walaupun ibadah kita mungkin sudah sangat tinggi dan luar biasa sekali. Kita tidak berharap dengan ibadah itu akan dunia. Jadi bekna rencana begitu kita sudah sangat taat sekali, sudah dekat-dekat level wali, begitu kita lihat dunia kita kurang, orang lain yang levelnya jauh di bawah kita, dunia lebih, kita merasa enggak tenang, nyolong kalau lebih taat, kamu tuntun, ibadah luar biasa, tetapi rezeki tetap lebih nit dari urang J, yang dia itu ibadahnya biasa-biasa saja, bahkan ahli maksiat. Ini kalau masih seperti ini cara berfikir, berarti belum benar-benar berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi inilah kira-kira kesimpulan atau makna daripada hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kita baca pada subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sadaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun la yahzunhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikah hadha yawmukumul ladzi kuntum tu'adun yawma natwi as-samaa'a
كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون آمنا بالله صدق الله ربنا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا
واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مدد يا سيدي يا رسول الله. لا حول. محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه